Udah teh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi di Ngopi Pagi, ngobrol pintar bareng Ratu Ratus. Nah, pagi ini saya ya, gantiin dulu Neng Jenny ya. Dan hari ini Teh Desi mau bawain temanya apa Teh? 5 cara belajar leadership yang paling efektif. Berat banget Ya, lima temanya. cara, lima cara belajar leadership yang paling efektif. Oke teman-teman, sebelum mulai kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Teh Desi. Oke, Nyai, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Aduh, temanya berat, Masya Allah. Karena aku sendiri masih belajar ya. Oke, tema kali ini adalah 5 cara belajar leadership yang paling efektif. Nah, gimana sih caranya agar kita menjadi leader yang baik dan efektif gitu kan? Karena aku sendiri juga masih belajar ya, masih harus benar-benar belajar gitu kan. Oke, sekarang kita kupas ya di sini. Pemimpin merupakan seorang yang dipatuhi, disegani, serta suatu cara untuk memperoleh perhatian dan gengsi secara tepat, hingga suatu cara untuk memperoleh kontrol dengan tujuan positif maupun negatif. Apabila untuk tujuan negatif jelas tidak bisa dianggap sebagai pemimpin. Untuk menjadi pemimpin diperlukan bersifat leader. Berikut beberapa hal utama yang perlu dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan bagi para bawahannya. Antara lain, satu, menghargai kerja keras orang lain. Seorang pemimpin yang sejati harus bisa untuk belajar leadership, yaitu tidak akan bertanggung-tanggung dalam mengakui hasil kerja keras dari anak buahnya. Seseorang biasanya akan cenderung merasa malu dan merasa masih banyak yang harus diperbaiki, sehingga otomatis hasil kerja dari anak buah juga akan semakin ditingkatkan karena sebagai pihak yang dipuji. Ya. Nomor 2, jangan pelit ilmu. Pemimpin yang pintar bukan selalu ilmu yang dia miliki berarti harus disimpan sendiri. Harus berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu dengan tim sangat diperlukan sebagai salah satu keahlian dalam memupuk kepribadian sebagai pemimpin yang sejati. Dengan membagikan ilmu berarti semakin memudahkan hidup. Selain itu, ilmu itu tidak terbatas, tidak akan menghilang bila dibagikan ke orang lain. Akan tetapi dengan lebih sering mengajar, maka Anda akan semakin memupuk ilmu tersebut sehingga akan lebih pintar dan lebih menguasai. Nomor 3, lanjut dulu ya. Solusi menjadi prioritas utama. Pemimpin juga perlu memikirkan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Mencari tahu mengapa bisa terjadi permasalahan tersebut dan apa akar dari isu yang harus diperbaiki. Pemimpin adalah seseorang yang mengarahkan serta membawa
sekoci timnya untuk menyeberang dari satu sungai ke sungai lainnya. Apabila terbawa emosi berlebih, maka semua pihak akan sakit hati dan tujuan menjadi buyar. Oleh karena itu, jadikanlah solusi sebagai prioritas utama seorang pemimpin. Nomor 4, memberikan kepercayaan. Sebuah kepercayaan itu memang sangat mahal dan berharga. Jadi, sebagai sangat penting untuk diberikan kepada anggota tim. Kepercayaan dapat memberikan percaya diri lebih bagi anggota tim untuk mengerjakan sesuatu hal apabila dimaknai secara positif, tetapi juga akan dapat berakibat fatal apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, sebagai calon pemimpin yang baik, terkadang memang perlu belajar leadership dalam menggunakan insting tentang apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Nomor 5, jangan terlalu banyak mengeluh. Sebagai seorang pemimpin, boleh saja mengeluh untuk mengeluarkan permasalahan di dalam hati. Tidak harus jaim dan menjadi seorang yang kuat, tetapi sekali lagi segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik, apalagi jika dilakukan di anggota tim, di depan anggota tim. Jangan terlalu banyak mengeluh dan berusahalah semaksimal mungkin untuk mengungkapkan sisi positif dari suatu tantangan yang dihadapi. Ya, seorang pemimpin seperti Nyai boleh kupas Nyai, karena aku masih belum jadi ini, masih harus banyak belajar. Kalau Nyai kan udah banyak ilmunya, udah ini ya, nanti boleh ini. Di Jenny belum ya? Belum nih, belum masuk. Aku harus masih Oke. belajar soalnya. Saya paling nambahin aja ya, Teh. Mohon maaf nih nggak buka kamera karena Ya, belum Bapak. siap-siap. Oke, Pokoknya. teman-teman ngobrolin tentang leadership ya. Untuk teori mungkin tadi udah dijelasin sama Teh Desi ya. Ya. Nah ini saya ngobrolin tentang leadership. Waktu itu saya sempat ngobrol sama Teh Indari dan juga salah satu teman saya yang mana beliau bisnisnya sudah Masya Allah gitu ya, luar biasa. Nah, keduanya bilang gini, kalau mau jadi leader, kita harus siap dulu gitu. Udah siap belum kita jadi leader? Ya, mimpin sendiri udah mimpin mimpin diri sendiri udah siap belum gitu kan. Maksudnya gimana aku bilang kan. Aku tanya gitu kan. Nah, terus mereka bilang sama jawabannya. Pimpin diri sendiri dulu. Udah siap belum jadi contoh gitu ya. Jadi apa panutan kayak gitu. Misalnya dengan kita bangun pagi membimbing mereka di pagi hari, terus kemudian kita konsisten upload atau kita juga apa benar-benar siap membimbing gitu, memimpin mereka. Artinya kita memberikan ilmu-ilmu eh, dengan baik gitu istilahnya yang maksimal lah, bukan dengan baik karena kan baik enggaknya bukan ukurannya. Yang maksimal yang kita bisa gitu. Nah, terus oh iya ternyata begini ya. Kalau mau jadi pemimpin berarti kita harus kita dulu gitu baru nanti kita contohkan ke tim kita seperti itu. Jadi ulala banget gitu ya ketika mendengar mereka, oh ternyata banyak banget perbaikan-perbaikan yang harus saya lakukan gitu dan mungkin juga teman-teman juga sama. Masih banyak juga nih perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Ya kayak saya misalnya saya memang bangun pagi gitu. Oh ternyata saya memang tidak ini ya sudah lost untuk membina tim di pagi hari gitu. Yang rupanya ternyata pagi hari ini adalah sesuatu yang luar biasa yang
apa ya, merupakan energi yang kayak seolah-olah ada energi lebih gitu ketika kita bersemangat di pagi hari. Karena orang bilang kebahagiaan kita tergantung di pagi hari gitu kan. Kalau pagi hari kita bahagia, maka kita akan bahagia sampai sore hari. Nah, seperti itu. Jadi makanya mulai hari ini pas banget nih materinya, padahal saya belum tahu materi hari ini ya. Ini pas banget tadi pagi saya sudah mulai lagi menyapa teman-teman. Semoga teman-teman juga udah mulai juga ya, mulai juga aktif di pagi hari. Karena dari kemarin itu kebanyakan tim yang ditanya oleh Nyai Ratu Official, masalahnya di mana gitu kan, atau ada kendala apa. Dan banyak banget yang ngejawab masalah atau terkendala di waktu, yaitu mengatur waktu gitu. Oh, mungkin bisa jadi ya, apa, waktunya itu terasa sedikit karena mungkin kita nggak bangun pagi gitu Teh Desi, nggak Mm, bangun pagi hari. Nah, kalau kata nenek saya, kalau kita bangun pagi itu dunia itu terasa lama gitu. Nanti kamu akan ngerasain dunia ini lama banget kalau kita bangun pagi. Tapi kalau kita bangunnya siang, dunia ini terasa sebentar gitu. bener ya Dan itu. ternyata iya memang dari pagi, misalnya dari jam 3 sampai jam 6 ini, banyak yang bisa kita lakukan gitu, teman-teman. Banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan, terutama misalnya belajar. Belajar di pagi hari ini, eh, Masya Allah gitu ya, bisa banyak ilmu yang kita dapatkan gitu. Iya, Kayaknya Neng ini udah masuk deh. iya. Lanjut Oke, aja dulu. lanjut aja ya. Banyak banget, banyak Neng Jenny sebentar lagi ya. Jadi banyak banget ilmu yang bisa didapatkan di pagi hari dengan mudah masuk gitu ke pikiran kita gitu ya, ke otak kita. Nah, kemudian leader ini adalah bisa harus bisa menduplikasi diri gitu. Setelah kita melakukan hal-hal yang terbaik gitu, kemudian duplikasikan kepada tim kita. Jadi diharapkan tim kita juga mengikuti hal yang sama sehingga mencapai kesuksesan yang sama. Nah, seperti itu. Misalnya kita pengen tim kita ini giat belajar, ya kitanya dulu harus belajar. Jangan sampai misalnya, ayo tim masuk ke ini, masuk ke acara ngopi pagi, tapi misalnya leadernya nggak pernah ada, leadernya nggak pernah hadir gitu. Terus misalnya, ayo tim belajar ya di ini, tapi leadernya nggak pernah belajar gitu. Kayak gitu. Jadi kita dulu, ayo contohin nih hasil dari ngopi pagi itu seperti ini. Saya bisa seperti ini dengan acara ngopi pagi ini misalnya. Atau saya bisa jadi seperti ini atau value saya bertambah dengan selalu rajin ikut ngopi pagi. Misalnya Teh Desi. Teh Desi ini yang gagap sosmed gitu ya, nggak ngerti sosial media, Iya, terus baru gabung juga di bisnis, bisnis apapun nggak pernah ikut. Nah, kemudian sekarang bisa berdiri di sini gitu ya, di acara ngopi. Kadang gini loh Teh, orang itu untuk tampil aja malu gitu. Untuk bisa buka suara aja malu. malu. Ya, tapi Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan. Ini eh, TDC ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang signifikan gitu. Ya. Nah, kita contohkan itu ke tim kita. Ayo berani, saya juga bisa, saya juga berani gitu. Jangan takut salah ya. Dan kita contohkan itu ke mereka gitu ya. Dan kemudian mereka mudah-mudahan menjadi follower kita dan mengikuti jejak kita. Misalnya, kalau dulu tuh saya berpikir kenapa harus cari reseller? Karena saya pernah punya omset 24 juta sebulan gitu kan. Nah, kalau misalnya saya diduplikasi, terus kemudian ilmu saya kasih, saya duplikasi Ya. juga ke teman-teman, ya saya berharap teman-teman semua juga punya omset yang sama misalnya, Tuh. 24 juta semua gitu. Nah, atau mungkin bisa lebih karena mungkin teman-teman belajarnya nggak cuma dari saya,
belajar dari tempat yang banyak gitu kan. Sehingga teman-teman bisa lebih lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, silahkan Beb Jenny dilanjutkan. Dejen, itu Bunda Nurul buka suara. Dejen, ya bener banget karena belajar itu kan tanpa batas ya, tergantung kita gitu kan. Walaupun misalkan kita ini apa sih pengen apa ya pengen jadi leader tapi kita sendiri nggak mau belajar nggak mau berkembang kan gimana tim bisa berkembang bisa tumbuh gitu kan. Makanya aku selalu berpikir aku punya tim mereka semangat belajarnya ini gitu kan tapi aku sendiri juga kan baru mulai gitu kan baru mulai di semua media sosial HP gitu kan bisnis gitu kan sedangkan mereka juga udah lama main HP main bisnis gitu kan udah tahu gitu kan makanya ya oke lah aku sendiri gitu kan mulai belajar gitu kan gimana caranya supaya jadi leader gitu kan ilmu yang didapat ternyata dari satu ilmu kalau diuraikan itu jadi banyak gitu kan gimana cara penyampaiannya ke tim supaya tim ngerti gitu kan gimana ini gitu kan jadi ya emang tergantung kita gitu kan benar kata Nyai gitu kan bisnis itu kan apa ini diri kita gitu kan cerminan diri kita makanya kalau timnya kayak gitu ya saya juga masih seperti ini gitu kan jadi harus banyak belajar gitu. Dejen kemana lagi dia kayaknya baru bangun Ada. dek buka dek dirimu lebih ini aku masih ini Waduh. aku masih Halo belajar teman-teman. aduh tema ini temanya berat banget aku juga masih ambiar maju deh Jen. Ini makasih udah bantu ngisi. Iya. Lanjut tinggal di kupas Dejen silakan. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini juga lumayan materinya buat Jenny gitu. Karena masih benar-benar masih belajar banget. Tadi udah semua kan ya? Di ininya apa? Ya Gimana? tinggal di ya dibaca mah udah tinggal diuraikan aja biar biar nyampe ke teman-teman. Aku takut salah penyampaian aja. Waduh, Cara bareng aja ya. Karena emang ini benar-benar maksudnya Jenny juga masih belajar banget gitu. Masih jauh gitu. Kayak apa ya? Yang tadi udah dibaca sama udah di ada beberapa yang udah diterangin sama Nyanyi sama Bunda Desi gitu. Pemimpin merupakan seseorang yang dipatuhi dan disegani. Sehingga cara untuk memperoleh kontrol dengan tujuan positif maupun negatif. Nah, ini poinnya itu menghargai kerja orang lain. Jadi apa ya? Kalau pemimpin itu harus punya kontrol apa ya? Kontrol positif gitu maupun kayak emosi kayak apa ya? em, emosi pikiran gitu karena ngaruh sih gitu maksudnya ya gini kalau ibarat kayak ke diri sendiri aja kita harus benar-benar punya kontrol emosi yang baik gitu kan kalau kita nggak punya kontrol emosi yang baik pasti Ya, ya benar. hancur buat diri kita sendiri hancur buat orang lain gitu kan Iya. ya ibarat kecilnya kayak kita punya satu emosi tapi kita bingung ini mau dikemanain gitu emosinya gitu bahayanya kan kalau misalkan kita ngelimpah ke barang gitu kan melimpah ke barang tanpa disadari ada orang lain yang apa ya tanpa disadari ada orang lain yang ada di depan kita gitu Iya. Terus di sini apa ya, poinnya menghargai kinerja orang lain seorang pimpinan yang sejati harus bisa untuk belajar leadership untuk tidak
akan Tanggung-tanggung. tanggung-tanggung dalam mengakui hasil kerja keras dari anak buah. Biasanya eh, kenapa kita harus menghargai ya? Karena kita sesama manusia ya, manusia memanusiakan manusia gitu. Nggak mungkin, maksudnya semua orang kan yang apa ya, kriterianya beda-beda kayak gitu. Terus cara kerjanya orang beda-beda. Kadang ada orang yang cepet tapi kurang rapi, ada orang yang Ya, apa ya, perlahan tapi hasilnya rapi kayak gitu. Itu kan kita juga harus tahu gitu. Nah, kita juga kan nggak mungkin gitu, apalagi yang baru masuk ya, disuruh di-push langsung, bener-bener maksudnya ditembak langsung, kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu, kan nggak mungkin gitu. ya, harus proses dulu. Mm-mm. Harus benar-benar proses kan. Terus seseorang biasanya akan cenderung merasa malu dan merasa masih banyak yang harus diperbaiki, sehingga otomatis hasil kerja dari anak buah juga akan semakin ditingkatkan karena sebagai pihak yang dipuji. Nah, terus juga kan kayak pemimpin tuh benar-benar apa ya, kata kita mah titik akar semuanya kayak gitu. Kayak misalkan ya kata tadi Nyai bilang kan, apa ya, anak buah tuh nggak bakal Ya, misalkan kayak apapun reseller atau apapun itu, kalau misalkan pemimpinnya belum apa ya, belum nggak baik atau pemimpinnya ya nggak banget ya. adil atau apa gitu, itu nggak bakal bisa benar gitu si Iya, timnya gitu. Mau gimana, mau sebagai, mau apa ya, mau sekerja keras apapun gitu, tapi kalau pemimpinnya nggak adil, pemimpinnya ya, nggak pernah menghargai kinerja orang lain, ya nggak bakal beres. ya, pasti akan ambiar. Mm-mm. Kadang tuh apa ya, jadi pernah bukan nemuin tapi pernah apa ya, temen, jadi punya temen jadi itu pernah kerja di suatu tempat, tapi apa ya, ada satu pemimpin yang nggak pernah ngehargain hasil kinerjanya. Kayak misalkan dia udah sampai lembur sama teman-temannya kayak gitu, tiba-tiba hasilnya itu ya langsung nggak dibicarakan pelan-pelan, jadi langsung stuck, disalahkan kayak gitu. Nah, terus ini yang kedua, jangan pelit ilmu. Pemimpin yang pintar bukan selalu ilmu yang dia miliki berarti harus disimpan sendiri. Ya, Berbagi ilmu harus dengan berbagi. tim sangat diperlukan. Salah satu keahlian dalam menumpuk kepribadian. Sebagai pemimpin yang sejati, dengan membagikan ilmu berarti semakin memudahkan hidupnya. Ini maksudnya sering kita Jadi kita jangan pelit ilmu kalau sebagai ini deh. Jadi ilmu kan sangat banyak, sangat luas gitu kan. Apalagi seorang pemimpin gitu kan. Anak buahnya kan kadang misalkan menurut kita ilmu itu biasa aja misalkan ya. Yang WhatsApp atau apa gitu kan lah, cetek. Tapi kan belum tentu buat tim kita. Kita kan nggak tahu gitu kan. Makanya kita harus jangan pelit ilmu tuh apa ya, berbagilah ilmu ke tim kita agar mereka juga semakin berkembang gitu kan. Gimana mau berkembang tim kalau leader sendiri ilmu yang dia miliki aja pelit ke tim, gimana timnya mau berkembang gitu kan. Itu sih yang aku tangkap dari yang pelit ilmu ini. ya kayak Nyai aja, masa kita ada cerminan dari Nyai gitu. Nyai Ya, setiap jangan pagi pelit ngasih apa ya, ilmu. ngasih kita satu tempat buat Iya, mencari ilmu gitu kan. Itu pun Nyai sendiri yang ngasih materinya gitu. insya Allah ilmunya banyak banget Kita kan. udah tersedia gitu. Ini aja kan maksudnya kita udah disediain gitu. Udah ada, tinggal kita berani atau enggak buat ngomongnya kayak gitu. Ya, benar. Kayak gini aja sebenarnya pas dipanggil gitu, ini gimana gitu, karena ini benar-benar apa ya, materinya menurut Benar. ini berat juga, menurut pribadi Iya, ini. sama. Aku juga Karena apalagi masih ini benar-benar kan. masih jauh gitu kan. Ya, Ya karena ya Bismillah aja gitu, ini ya mungkin ini buat pembelajaran buat ini gitu. ya, belajar agak Dan lebih ada baik lagi. dan ada beberapa mungkin yang gajinya apa ya,
yang nggak Jeni sadarin gitu bahwa itu harus gini harus ini gitu. Nah, kita itu nggak boleh pelit ilmu gitu, walaupun kita misalkan dapat satu huruf pun kalau itu berguna buat orang lain, kalau itu orang lain membutuhkan itu, nah benar. itu benar-benar harus disampaikan karena ilmu ya benar sih apa ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang disampaikan gitu, ilmu yang apa ya, ilmu yang terpakai itu ya ilmu yang disampaikan buat orang Ya, lain gitu. intinya kan Nyai cari ilmu kan kasarnya enggak ini kan apa susah terus enggak murah gitu kan, ilmu itu sangat mahal loh. Terus saat di Ratu Ratus kan ilmu sudah disediakan, tinggal gimana kita gitu kan. Itu tuh sangat luar biasa gitu kan kalau menurut aku gitu kan, yang benar-benar apa ya, minim banget gitu kan. Makanya oke, aku harus belajar gitu kan. Biar timku semakin berkembang, ya aku juga harus belajar gitu kan. Nanti tinggal menyampaikan ke tim gitu kan. Biar tim berkembang, tahu ilmu ini, tahu ilmu itu gitu kan. Jadi kita jangan pelit ilmu gitu kan. Masuk Nyai kan kasih ilmu seperti ini tuh agar timnya semakin berkembang gitu kan. Susah banget. Lanjut deh. Ya, terus selanjutnya solusi menjadi prioritas utama. Prioritas. Pemimpin juga perlu memikirkan solusi untuk memecahkan suatu masalah, mencari tahu mengapa bisa terjadi permasalahan tersebut dan apa akar dari isu yang harus diperbaiki. Nah, ini pemimpin adalah seorang yang mengarahkan serta membawa sekoci timnya untuk menyeberang dari satu sungai ke sungai lain. Apabila terbawa emosi berlebihan, maka semua pihak dan hati dan tujuan menjadi buyar. Oleh karena itu, jadikan solusi sebagai prioritas utama seorang pemimpin. Nah, jadi kalau kata itu mah harus apa ya, kalau ada suatu masalah yang belum terpecahkan jangan langsung menuju misalkan ada apa ya, em, salah salah membuat laporan atau salah apapun itu benar-benar harus diteliti dulu gitu. Kenapa Ya, kok bisa jangan. begini gitu? Kan otomatis kenapa kok bisa begini, bukan siapa yang apa ya, siapa yang lakuin ini gitu, bukan kayak gitu kan sebenarnya Bun ya. Iya, intinya jangan ini kan katanya jangan fokus ke masalah, kita cari solusinya gitu kan. Karena emang kalau kita fokus ke masalah itu nggak akan benar gitu kan. Apalagi menyalahkan tim, menyalahkan ini. Kita cari dulu solusinya harus seperti apa gitu kan. Solusi menjadi, iya benar. Solusi. Jadi fokus ke solusi bukan masalah. Kan pertanyaannya ini kenapa gitu. Iya. Kenapa bisa kayak gini gitu kan, kalau Nah, misalkan nggak tahu nah gitu, terus bagaimana nih kita cari, solusinya kayak gitu. nah, Mulai kita dari cari mana tahu. dulu kayak gitu. Iya, bareng-bareng. Jangan asal menyalahkan gitu kan. Karena kan ya manusia itu apa ya, Nggak manusia itu sempurna. luput dari kita luput dari Sama. kesalahan, Iya, kita luput dari dari kata lupa iya. sama gitu. Terus 4, memberikan kepercayaan. Sebuah kepercayaan itu memang sangat mahal dan berharga, jadi sangat penting untuk diberikan kepada anggota tim. Kepercayaan dapat memberikan percaya diri lebih bagi anggota tim Iya, benar. untuk mengerjakan suatu hal apabila dimaknai secara positif, tetapi juga akan dapat berakibat fatal dan fatal apabila disalahgunakan. Iya, Harus bisa kayak membedakan. jadi kita harus tahu gitu orang yang benar-benar kita percaya atau enggak gitu. Karena kan kadang ada orang yang apa ya, yang kayak gitu yang enggak sesuai. Karena kan kita nggak mungkin kayak pimpinan aja, misalkan nyai kan nggak mungkin ngurus semuanya sendiri gitu kan. Ya, Ya, nyai itu ada, maksudnya ada kayak apa ya, nyai ratus ofisial lain gitu buat ngehandle ini, buat ngehandle itu. Nggak mungkin kan apa ya, nyai semua dipegang sama nyai kayak keuangan, produksi atau apapun
dibuat sama Nyai. Nah, enggak kan gitu maksudnya. Jadi ya berbagi tugas intinya gitu. Misalkan Iya. Bunda Desi di bagian apa ya, dipercayain buat em, pegang keuangan kayak gitu. Kan itu harus benar-benar percaya karena kan keuangan itu mencakup semuanya kayak gitu. Kadang Terus juga, gini, sok lanjut dulu. ya emang kadang ada orang yang udah dipercayain malah Iya. malik begitu kayak gitu, nggak apa ya, malah jadi nggak bisa dipercayai karena satu kesalahan gitu. Yang positif kadang kan gini, kepercayaan misalkan tim itu dia sebenarnya bisa gitu kan, bisa berkembang, bisa ini gitu kan. Tapi kita sendiri ragu ke mereka gitu kan, gimana mereka mau berkembang. Saat kita memberi kepercayaan ke tim kita, kamu bisa berkembang, kamu bisa tumbuh gitu kan. Asal kamu mau belajar, mau ini gitu kan. Kita sendiri sambil menuntun dia gitu kan, memberi kepercayaan ke dia gitu kan, pasti tim itu akan berkembang dan semakin percaya diri gitu kan, semakin lebih oke, bisa gitu kan. Leader aja percaya ke aku, masa aku nggak ini gitu kan. Tapi ada lagi di sisi lain, saat kita percaya ke tim 100%, tim malah nggak ini gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan gitu kan. Ya namanya orang kita kan nggak tahu ya, sambil belajar sambil ini kan, makanya kan bener sih katanya kita harus tahu apa yang kemarin tuh Dejen, kepribadian kita, kepribadian tim gitu kan. Aku juga mau nanti ini ke tim gitu kan, biar tahu kepribadian mereka seperti apa. Tapi aku udah mulai paham sih mereka gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan. Apalagi kalau leadernya yang udah tahu betul, udah lama, pasti tahu kan perbedaan tim yang ini, si A, si B gitu kan, harus gimana kan pasti tahu. Iya, kayak apa ya, kecilnya itu kayak waktu itu Nyai mempercayai ke Bunda Dinda gitu, ke Bunda Gira gitu kan, kamu bisa kok gini segini Ya, gitu. ya, Terus kan apa ya, pasti yakin kan, Nyai kan udah ada keyakinan gitu. Terus Bunda Dinda jalanin ya hasilnya dapet kayak gitu. Nah, ya, karena satu saling mempercayai gitu, Bunda Dinda ya, percaya sama dirinya sendiri juga gitu kan, ya. jadinya Kadang ya ada hasilnya. memberi kepercayaan tuh sangat, kalau ke tim kita, timnya aja maksudnya ya. Kalau tim itu tuh dia sendiri tuh masih ragu pada diri sendiri gitu kan. Saat diberi kepercayaan sama leadernya gitu kan, itu kepercayaan diri pasti akan tumbuh, makin berkembang gitu kan, mereka akan tumbuh gitu kan. Pasti terus diberi kepercayaan. Saat mereka nggak percaya diri gitu kan, nggak ini, pasti mereka akan berkembang, akan tumbuh gitu kan. Oke, leader aja percaya sama aku gitu kan, aku akan buktikan gitu kan, aku bisa gitu kan, akan berkembang. Nah itu kan ini yang positif gitu kan, buat tim, buat leadernya juga gitu kan. Beda lagi kalau yang negatif ya Dejen. Makanya benar-benar ini banget sebuah kepercayaan itu. Karena ya kalau udah pikir negatif mah udah hancur aja gitu, udah Iya, nggak benar. ada apa ya, kayak mau apapun itu ya pasti nggak beres gitu. Terus Iya, selanjutnya jangan terlalu banyak mengeluh. Sebagai seorang iya, pemimpin boleh saja mengeluh untuk mengeluarkan permasalahan dalam hati. Tidak harus jaim dan menjadi seorang yang kuat, tetapi sekali lagi segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. iya, Apalagi jika dilakukan di depan anggota tim, jangan terlalu banyak mengeluh dan berusahalah semaksimal mungkin untuk iya, mengungkapkan sisi positif dari suatu tantangan yang dihadapi. Jadi ya benar-benar gitu, boleh mengeluh kan karena manusiawi ya gitu. Terus iya, kita juga apa ya, kita juga punya rasa capek gitu kan. Gak mungkin kita juga memporsir diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalkan, jadi kita harus bisa menempatkan gitu, di mana kalanya kita di depan siapa iya, lagi ngapain kayak gitu. Nggak mungkin kita lagi
lagi apa ya, lagi banyak keluhan depan orang lain ya dikeluhin semua gitu. Iya, Kan orang lain jadi ini kenapa sih kok pemimpin jadi begini amat kayak gitu kan. ya. Seakan-akan merendahkan diri sendiri itu sebenarnya. Gitu. Sebenarnya ada saatnya waktu namanya juga manusia ya, waktunya mengeluh gitu kan, keluh kesah, capek atau gimana, namanya juga manusia ya, pasti semua orang pasti ngalamin gitu. Cuman tergantung kita gitu kan, maksudnya kepada siapa gitu kan kita ini gitu kan, jangan ke semua orang atau tim gitu, apalagi kalau tim belum tahu, belum hafal betul leader kita, diri kita gitu kan. Beda lagi kalau kita misalkan curhat udah deketnya sama suami ya, ke suami keluh kesahnya gitu kan. Kalau misalkan yang bisa dipercaya ya siapa gitu kan. Ya namanya juga manusia ya dek, pasti ada lah mengeluh, ada waktunya. Ini gini. Cuman kita jangan terus terpuruk di situ gitu kan, apalagi seorang leader gitu kan. Kalau misalkan waktunya ini oke, gini, terus kita harus bagaimana, harus ngapain gitu kan supaya kayak gini, seperti ini gitu kan. Ya intinya harus disesuaikan aja. Mengeluh sih boleh, cuman ada waktunya lah, ada tempatnya juga. Lanjut deh, Udah selesai nih, kita udah sampai udah 5 kan. beres ya. 5. Benar Itu kan judulnya 5 cara belajar leadership yang paling efektif. Nah ini ya. leadership secara apa ya? Sebenarnya banyak keterangan tentang leadership, cuman ini ya secara efektifnya yang paling benar-benar basic gitu. Ya, kita di sini sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Iya, Yang karena mau apalagi aku benar-benar ini, aduh, kadang dari bahasa nggak ngerti tuh, Nyai ini tuh maksudnya apa sih gitu kan. Ini kalau udah tangkap, oh ya paham. Jadi kan aku enak ngejelasin ke timnya gitu kan. Terus ini tuh maksudnya apa, nggak paham gitu kan, gimana aku mau menyampaikan ke tim gitu kan. Tapi kalau misalkan udah paham, oh oke, siap, aku paham, nanti ini ke timnya seperti apa gitu kan. Jadi ya belajar aja. Oke, yang ada yang mau buka suara boleh ya, kita sama-sama belajar, mau berbagi pengalaman atau tentang ini boleh, tentang leadership. Terus mau tanya-tanya juga boleh, buka suaranya ya teman-teman. Ayo Bunda Dinda, Bunda Pia, Bunda Pia. Ya, yang udah ini. Aduh, para leader, para marketing boleh dong berbagi tipsnya atau sharing-sharing sedikit para tim marketing agar ini anak buahnya gitu kan, para agen distributor tuh biar lebih belajar leadershipnya lebih baik gitu kan, supaya penyampaian ke tim bawah kita juga ke reseller marketer lebih pas gitu kan. Jadi intinya kalau di bawahnya berkembang pesat, pasti di atas juga ikut gitu kan. Kalau di atas pengen berkembang, di bawah kan harus dulu di bawah kan, biar ibarat kalau pondasi itu yang lebih kokoh tuh kan harus dari bawah dulu. Kalau dari bawahnya pondasinya udah kuat, bangunan segede apapun pasti bisa dibangun gitu kan. Kalau pondasinya aja lemah, gimana mau bikin bangunan gede, sedangkan pondasinya aja yang di bawahnya aja masih lemah gitu. Ayo boleh sharing-sharing boleh. Nyai ada masih ada. Halo. Di sini ada 24 orang. Ada Bunda, Mbak Yudia, Teh Adinda. Semuanya masih pada ini ya. Alhamdulillah. Karena bukan panggil Beb Adinda tuh. Ya, boleh. Boleh dong. Sharing-sharing sedikit, Teteh Dinda. Cantik. Kita tuh masih belajar ya, aku tuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga. Masya Allah.
temanya luar biasa. Boleh sharing-sharing Apa ini, Beb? Kak Dinda Tentang tentang leadership. leadership. Leader. Ilmu kan udah banyak tuh ya. Biar aku juga bisa lah, bisa mencetak tim-tim seperti para marketing gitu kan. Supaya jadi leadership yang baik itu seperti apa, harus gimana, boleh sharing-sharing. Oh gitu, leadership ya. Leadership untuk membangun sebuah apa sih tim itu kita berawal dari diri kitanya dulu, Teh. Ya nggak sih? Iya, betul, Itu betul kalau banget. aku ya, itu dari Iya, diri kitanya dulu. harus dong. Kita benahi dulu, kitanya banyak belajar dulu. Kalau emang kita pengen punya tim yang sama, satu kayak misalnya frekuensi sama kita, terus sama satu visi misi kita juga sama gitu, ya kitanya harus memberi sesuatu hal yang ibaratnya apa ya, diri kita itu, jiwa kita itu udah leader belum nih gitu, udah pantas belum nih jadi leader gitu, seperti itu ya. Kalau aku sih gitu, Teh. Jadi kalau Betul. misalkan ingin membangun apa tim ya, tapi jiwa leader kita belum ada gitu kan, misalkan dari segi mental, dari segi mindset itu juga kita harus benar-benar benahi gitu ya kan, Utama itu terutama banget itu. Iya, banget, makanya paling utama. nah iya, kalau ketika kita impian kita pengen punya ibaratnya bisnis kita berkembang besar, nah kitanya tidak ada mindset, kitanya aja pengen mengembangkan dirinya nggak ada gitu, belajar nggak ada belajarnya nggak kuat gitu, masih apa ya, nantilah gitu, aku belum Iya. sempet lah gitu ya, gitu kan, berarti masih banyak alasan. Nah kalau kita leader itu, kalau ibaratnya kayak seorang di situ tuh apa sih, kalau aku kayak orang tua gitu ya, Teh, kita bisa Iya, benar. mengayomi, Iyalah. kita bisa memberi contoh, mengayomi tim-timnya gitu, agar bisa bukan berarti kitanya sok ini juga gitu, mimpin gitu, enggak. Dan kalau bisa mah kita jauh-jauh juga dari pikiran kayak itu tuh pengen apa sih mimpin gitu. Kalau Iya. saya kan dalam kepribadiannya tuh kayak koleris, ininya tuh ke koleris banget itu ya, Teh. Itu dulu gitu maksudnya ini, tapi sekarang udah mulai belajar lagi, jangan terlalu inilah gitu ya, menonjolkan banget gitu. Kalau aku kan kepribadiannya itu antara koleris sama melankolis gitu lah. Jadi sekarang mah udah nggak terlalu nonjol banget ke kolerisnya. Dulu mah selalu ngatur ini gitu, ngatur itu. Nah, sebenarnya orang tuh ya kalau misalnya diatur itu itu nggak mau. Nggak boleh Tapi kalau ini, nggak boleh itu ya. iya gitu, tapi aku lebih baik aku diam tapi saya memberi contoh gitu loh. Iya. Nah, saya memberi contoh gitu tuh kalau tapi kalau misalnya ngatur ini kamu harus ini ya, itu kayaknya tuh kesannya kamu ngatur banget sih, soal ngatur banget gitu kan, ya nggak? Orang kan nggak sama. Iya gitu. Nah, ketika aku pengen tim aku ya pengen sih satu ini sama aku gitu, tapi akunya harus memberi sesuatu hal contoh yang ibaratnya bikin tim aku tuh, hey ya Teh Dina aja bisa gitu, aku juga bisa gitu, ya udah aku mah nggak mau, udah woro-woro kan, udah kalau misalnya woro-woronya kayak kadang orang tuh ada yang nggak mau gitu kan, nah ada yang hatinya itu menolak gitu, ini gitu, jadi kan beda beda kepala itu kan, kadang beda pemikiran, Teh. Gitu. Jadi aku lebih baik ya udah contohin kayaknya ya, kalau misalkan lo bikin kayak gini kayak gitu, udah aku mah nggak usah ini ya, langsung jebret praktekkan, kasih contoh ke tim, udah tim mau yang mau ikut ngikutin, ya udah tinggal ini gitu, ngikutin ini caraku seperti ini gitu. Kamu pengen tim aku kamu pengen punya tim, ya udah caraku seperti ini, saya udah kasih bla 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 kayak gini gitu, ini caranya seperti ini, tinggal ngikutin. Saya mah orangnya sukanya udah ngasih contoh, nggak perlu dulu aku suka banyak omong kayak gini ini gitu, ngatur kayak saya ke suami juga kan gitu, tapi sekarang mah lebih ke memberi contoh aja gitu. Makanya ketika jadi leader juga kita harus bisa apa ya, rendahnya tuh maksudnya jangan terlalu tinggi banget egonya gitu loh, Teh. Kita harus bisa merendah juga, jangan terlalu meninggikan ego juga gitu. Kita punya impian yang sama, punya tujuan yang sama gitu, punya ibaratnya suatu target dan impian yang ibaratnya harus terbangun gitu. Ya udah kita gitu. Nah, kita kan seorang leader gitu. Nah, bagusnya harus bisa mengayomi timnya gitu, seperti apa gitu. Lebih baik kita mencontohkan dulu seperti itu. Gitu kurang lebih, Teh. Oh, mantep ya. Kadang ya, Teh, kita kadang ada misalkan seorang leader, dia tuh ilmunya Masya Allah banget, banyak gitu kan.
tapi dia sendiri nggak mau berbagi ilmu ke tim gitu kan, pelit ilmu gitu kan. Ya gimana timnya mau berkembang kan gitu kan. Terus kadang ada yang ilmunya kuat banyak tapi mentalnya itu kan apa ya, banyak ini gitu kan, itu kan tetap aja sama aja gitu kan. Bunda Nurul mau bicara. Halo Bunda Nurul, ada yang mau ditanyakan? Apa cuman kepencet? Masya Allah ya Teh Dinda, emang luar biasa semua tim marketing ini gitu kan. Halo Dek, suaraku jelas nggak Dek? Jelas. Ini lagi ngedengerin. Iya, Masya Allah ya Teh Dinda. Iya, Benar Masya dari Allah. Dek. Ayo lanjut. Kayaknya Bunda Nurul kepencet deh. Iya kayaknya. Ada Atau- lagi? Bunda Pia, Bunda Puan, maju. Ayo para tim marketing berbagi, sharing-sharing sedikit. Maju. Maju yuk. Teh Popon, ayo maju. Tapi bingung maju mana. Ayo Teh Pia, Teh Popon, ini ada Teh Bunda Bogor Winda, udah sembuh. Teh Udah Winda, jalan-jalan Teh ke PHD ya. Teh Mulia. Boleh sharing-sharing ya buat teman-teman gitu kan. Pak Fitri, Mbak Andriani, Teh Yeni, Andriani, Nurul Widya, Mbak Sri, Mbak Yudia, Bunda, Teh Neni, Teh Rahma, yang Masya Allah ilmunya banyak ya mereka ya. Karena aku bener deh Jen, aku tuh mindernya tuh apa ya, aku kadang suka minder gitu kan. Aku nggak Bunda ngerti Andri. ini, nggak ngerti itu gitu kan. Teh, mau tanya dong. Lanjut kok tanya sih. Kadang bukan ini. Ya kan terkait apa sama leader gitu. boleh cantik. Iya, Ya, maksudnya kan kayak bisa ditanya. Tete kan sekarang sudah jadi ibaratnya agen itu udah sekelas kayak leader gitu kan ya. Jadi punya sesuatu hal yang apa pertanggungjawaban gitu. Kita Iya, merekrut orang otomatis kan kita juga harus bisa membimbingnya ya enggak? iya, Iya nggak sih? Nah, ada sesuatu iya. hal ketika kita juga masih ada rasa kayak misalkan kayaknya ah aku kan seorang leader gitu ya. Misalkan kayak gitu. Nah, terusnya kayak saya tuh ilmunya belum belum mumpuni deh gitu. Karena pernah nggak berpikir seperti itu nggak sih Teh? Nih, dengar. Dulu nih. Dulu tuh kalau waktu awal-awal di agen kan mikirnya yang penting punya reseller, yang penting barang habis gitu kan, yang penting gimana caranya gitu kan punya banyak tim gitu kan. Gimana caranya supaya ini banyak gitu, naik cepat gitu kan. Tapi ternyata setelah kesini tuh ternyata aku salah gitu kan. Setelah kita punya tim gitu kan, bukan cuma tim aja, kita tuh harus seperti apa, harus gimana gitu kan. Terus tim ini harus dijadikan apa, harus seperti apa gitu kan. Kalau misalkan tim supaya timnya berkembang, ya aku juga harus banyak belajar dong gitu kan. Apalagi aku baru di bisnis, dunia media sosial, gak ngerti ini, gak ngerti itu. Apalagi kalau misalkan tim udah pada semangat, banyak tanya, Teh ini harus gimana, Teh harus gimana. Aduh, gimana aku juga nggak ngerti gitu kan. Oke nanti ya aku belajar dulu gitu kan, belajar dulu. Oke Teh siap, nanti kalau udah bisa, kalau udah belajar ajarin ya. Ya siap nanti ya, pelan-pelan, karena aku sendiri baru gitu kan. Nah alhamdulillah tim juga paham gitu kan, paham aku baru ngerti HP, baru ngerti bisnis gitu kan. Dan mereka juga kan baru, walaupun udah sering ikut-ikut mungkin ya, mereka udah tahu media sosial juga, tapi mereka tahu gitu kan, harus banyak belajar gitu kan. Oke Teh nanti ajarin ini ya, nah ajarin itu ya, iya nanti ya. Kadang aku suka bingung, Masya Allah ternyata
kita tuh terjun ke bisnis tuh bukan cuman asal jualan, bukan cuman asal perbanyak tim atau bukan asal kita omset banyak, bukan gitu kan. Ternyata ilmunya tuh banyak banget gitu kan. Harus seperti apa, harus gimana, harus gini, harus gitu. Apalagi kalau punya tim banyak gitu kan. Aku kan tim masih inilah, masih sedikit, tapi mereka konsisten gitu kan. Aku kadang mikir gini, aku kurang ilmu. Kadang kemarin juga kan ke Nyai gitu kan. Nyai aku tuh gini gitu kan. Ya tetehnya gitu kan harus mau belajar, harus ini pasti bisa. Aku yakin aku bisa gitu kan. Cuman mungkin ekstra belajarnya gitu kan harus gimana, harus seperti apa gitu kan. Belajarnya harus ke siapa yang kira-kira masuk gitu kan ke aku gitu kan. Kadang Teh Dinda aku orangnya misalkan penyampaian gini, misalkan gini. Aku tuh belum nanggep gitu kan. Ini tuh masuknya apa gitu kan. Aku suka cari tahu dulu, tanya ke siapa gitu kan yang klop gitu kan masuk gitu kan kotak aku. Nah, kalau udah, oh ya paham. Intinya aku ngerti maksudnya ke situ. Ya udah, nanti aku tinggal action gitu kan, tinggal menjelaskan ke tim gitu kan. Sama kayak ke waktu awal-awal yang apa? Yang aku masuk ikut belajar ngopi itu, masya Allah banyak banget ya. Apa sih yang dimaksud ini apa? Copywriting gitu kan. Itu maksudnya apa kan? Gak ngerti gitu kan. Setelah di ini, oh ternyata bikin status tuh jangan asal status, ada ilmunya gitu kan. Ternyata setelah makin kesini dari satu ilmu kalau dijabarkan gitu kan ini semua bakal bercabang ilmu itu. Ternyata merasa minder. Makanya harus banyak belajar Teh Dinda gitu kan. Ya ada lah masanya itu pasti. Oleh Bagus banget. Aku panjang. tuh suka banget sama Teh Desi ya. Progresnya juga cepat untuk mau belajar itu Panjang. mau ya. Yang penting itu semangat dulu Teh. Semangat, Iya. ada kemauan sama niat itu. Seperti itu. Siap, Teh Dinda, insya Allah pasti. Karena saya juga ingin tim berkembang kan, jadi aku harus berkembang, harus tumbuh kan, harus mau belajar gitu kan. Biar aku bisa mengajarkan ke tim juga harus gimana, harus seperti apa. Supaya pondasi bisnis kuat ya harus banyak belajar gitu. Kenapa aku? Oke, ini ada yang buka suara lagi. Teh Dinda, Teh Dejen udah pada kemana kak ini? Halo. Ada mah nggak apa-apa, tutup aja. Udah jam 6.57. Oke, udah jam 6.57. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang penyampaiannya kurang tepat. Karena di sini kita sama-sama belajar, apalagi terutama diri saya sendiri ya harus banyak belajar. Dan terima kasih buat Nyai, Dejen sama Teh Dinda yang sudah berbagi ilmunya luar biasa di pagi hari ini. Semoga hari ini closing bertubi-tubi, tetap semangat, tetap konsisten, jangan lupa posting, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Izin pamit ya semuanya ya, saya tutup ngopi paginya, lanjut besok dengan tema dan pemateri yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ri. Iya. Waalaikumsalam. Izin pamit ya semuanya ya. Yuk.